Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo semangat. HP ini dipateni. Sebab satu barang itu mengganggu konsentrasi. Tujuan kita dari rumah sini tolabul ilmi. Jangan sampai tolabul ilmi ini terganggu karena setan gepeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات jamaah jihad Ahad pagi rahimakumullah. Alhamdulillah kita sekalian di pagi hari yang cerah ini kita sekalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerahan hati karena setiap hari Ahad diberikan pencerahan. Dan semoga hati kita senantiasa cerah sepanjang hayat. Yang banter Bu. Nah. Dan semoga kehadiran kita di tempat pengajian ini menjadikan amal kebaikan buat kita semua dan perjalanan kita dari rumah sampai ke tempat ini ada nilai ibadah. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat-sahabatnya, tabi'in, dan pada seluruh umatnya. Semoga kita sekalian senantiasa itba'ah pada Rasul sampai akhir hayat kita dan diberikan syafaat nanti di yaumil akhir insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Ahad pagi rahimakumullah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Fusilat ayat 30. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan qalu rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Summastaqamu, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya, istiqomah. Maka dengan awalnya summa ada proses. Kalau kita sudah mengatakan Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, yakin Pak, saben sholat kita pasti baca Al-Fatihah. Iya kana budu wa iya kanas ihdinas siratal kepadamu ya Allah aku beribadah, kepadamu ya Allah aku menyembah, dan kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ibadah yang kita lakukan ini semata-mata hanya mencari ridhonya Allah. Kalau kita sudah berpuluh-puluh tahun menjalankan ibadah ini, menjalankan khususnya itu sholat. Sholat yang kita lakukan mungkin sejak balik sampai pada hari ini sudah berapa puluh tahun dan sudah berapa banyak Al-Fatihah yang kita baca, berapa puluh ribu yang kita baca. Sudahkah meresapi pada diri kita, pada hati kita? Kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah aku menyembah, beribadah, jangan kita menggok kanan dan menggok kiri. Istiqomah di dalam perjalanan hidup ini, yakin semua yang kita terima ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Umar bin Khattab, istiqomah yang dimaksud sini adalah, kata Umar bin Khattab, adalah memurnikan akidah. Kita murnikan akidah kita, jangan sampai terkontaminasi dengan kesyirikan, terkontaminasi dengan kekufuran, dengan kefasikan dan kemunafikan. Jaga istiqomah. Maka dengan summa ini ada proses, Pak. Benar-benar kita lakukan dengan penuh hati-hati. Ibadah yang kita lakukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan sholat, mulai dari niat pada sampai pada takbiratul ihram, bisyara'idin mahsusah,
dengan syarat-syarat yang tertentu. Sebab sholat diawali dengan takbir, wa muhtatamatu bis taslim, dengan salam, bisyara'idin mahsusah, dengan syarat-syarat yang tertentu. Kita benar-benar dalam ibadah ini adalah istiqomah. Maka dalam istiqomah ini ada juga penyakit-penyakitnya yang datang, Pak. Istiqomah ini gak ada penyakitnya, Pak. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Mereka berzikir, mengingat dan menyebut Allah dan mensucikannya terus-menerus. Mereka tidak letih dan tidak bosan. Futur ini adalah bosan. Jadi penyakitnya daripada istiqomah ini adalah ada beberapa macam. Apa penyakitnya istiqomah? Futur ini, yaitu yang menjaga futur, dan futur ini di antaranya adalah tanda-tanda orang-orang yang kena penyakit futur, malas melakukan ibadah, malas taat kepada Allah, dan senantiasa menunda-nunda sholat, menunda-nunda sedekah, menunda-nunda zakat, menunda-nunda puasa. Aku ingin sholat berjamaah, kurniat tok ning ora gelem. Ora gelem no, Mbak? Kurniat tok. Dan kadang-kadang bapak-bapak ini menyuruh anaknya, ayo le ndang berangkat yang masjid kono. Bapak ije utek ning omah. Inilah penyakit, Pak. Penyakit daripada futur tadi, bosan tadi, suka menunda-nunda, mengkowai. Tunggu sebentar lagi, dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sik to lagi takbir ae kok. Nah, tunggu dhisik, mengko sik kan gitu, Pak. Mengko dhisik. Sampai kepada yang muadzin sampai la ilaha illallah. Sik delungkas. Delungkas, Pak. Masih ngomong delungkas sedikit. Akhirnya qomat. Setelah qomat, baru kelitah-kelitih nyanggone tempat wudu, baru berwudu. Sing sapa wonge ketika mendengarkan azan, kemudian dia berwudu, lalu dia mengikuti sholat berjamaah di masjid. Nanti bangun dari kuburnya, mukanya seperti bintang, Pak. Jenengan seperti bintang kira-kira siji iki, Pak. Sing nomor loro niku, Pak. Barang siapa berwudu sebelum azan dikumandangkan dan setelah itu pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, nanti bangun dari kuburnya seperti bulan purnama. Yang nomor 3, barang siapa berwudu sebelum mendengarkan azan, kemudian dia pergi ke masjid sebelum azan dikumandangkan, bangun dari kuburnya seperti matahari. Sakniki kalau tanglet, saya tanya, jenengan posisi sing mana ini? Bintang, bulan atau matahari? Mbak, Bu, Mbah Kong ini sekarang saya tanya Mbah Kong ini, posisi sekarang kita ini termasuk yang mana? Bintangnya bulan purnama atau matahari, Mbak?
paling bintang. Kurung ngadan lagi kelitah-kelitih aku wudu. Kadang-kadang golek kelambi ora ketemu-temu. Kaosan tas yang sawah. Ambune pekuk lekeke bau pisan. Wah iya. Budal sarunge. Lah, sing nggih turu dek mau subuh kena iler pisan ambune. Cepet-cepet melayu, Mbah. Karena buru-buru. Makanya bisakah kita seperti yang bulan, seperti yaitu matahari, Mbah? Sakit gak, Mbah? Insya. Nanti kalau mbahku malas-malas ibuku sing nuturi lho, Bu. Kong, ayo jam 11 iki, delok kas luhur, Kong. Ayo ndang budal. Nah, kan gitu, Mbah. Ibuke sing ngopiak-ngopiak. Nggih, Bu, nggih? Insya ben mlebu swarga sama-sama. Nek aja digetak, Bu. Engko digetaki Kong krungokno kalau gobokmu krungu apa ora? Ayo rusak niki, Mbah. Mbah Kong, nyuwun ngapunten, niki sampun jam 11. Monggo gek ndang siram, tindak masjid, ngoten. Oh iya, adindaku sayang. Kan asik, Mbah. Jadi saling memberi dan saling menerima. Mbah Kong nggih kudu ngoten iso nerima. Aku krungu dhewe, aku seru dhewe jamku sakmene kok masa kok ngomong aku kaya kurang mripat jangan seperti itu. Terima kasih, aku masih diingat. Nah, itulah, Mbah. Kan indah. Indah sekali, Mbah. Jadi istiqomah mulai dari balik sampai tuwek niki ke masjid untuk sholat berjamaah. Nggih muga-muga kemarin awake dini kaya bintang, kaya lintang, ayo dirubah saiki menjadi bulan pur. Nah, wis ubah jadi bulan purnama, ayo saiki besok nek awake dhewe ngrubah nih. Nah, dirubah Mbah Kong karo Mbah Uti, ibu-ibu sekalian nih menjadi matahari. Ngoten. Jadi ada perubahan, ada perubahan. Maka ada proses tadi itu. Ada perubahan-perubahan. Mungkin yang dahulunya masih pelin-pelan belum bisa. Nah, sekarang tambah tua ini, tambah ibadahnya, tambah kuat, tambah mantap, tambah khusyuk, tambah khudu. Betul, Pak. Terus tuwek bareng tambah nglawer padha ya. Nah, ini keliru, Pak. Belajarlah kepada padi. Makin tua makin merunduk. Makin tua makin merunduk. Ojo ndengenge. Nah. Sampai tuwek jek kosong. Sampai niku, Pak. Banyak sekali. Rasito, Pak, ngadet. Jangan sampai luntur, Pak. Jangan sampai luntur. Kemudian ketika mau zakat, lakukan zakat itu. Jangan menunda-nunda, mengkuwai. Lama-lama nanti tidak jadi. Kalau mau sodako ya sodako, jangan lagi tunggu-tunggu. Mengkuwai, jangan. Usahakan saat itu ada, saat itu juga sodako. Aku ingin membantu anak yatim di panti ini. Ya silakan segera. Duit-duit dompet kok dudat buka tok ditang-itang akhirnya rasido mlebu neh. Nah. Ini Pak, penyakit Pak. Penyakitnya futur seperti itu. Mau sodakoh ya silahkan sodakoh segera. Dan sodakohlah yaitu ketika dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Kata Ali adalah jangan tinggalkan sodakoh ketika Anda dalam keadaan sempit. Tersenyumlah
Anda ketika Anda dalam keadaan sedih. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau kita sekalian benar-benar melakukan yang baik tersebut dengan istiqomah, penyakit-penyakit ini akan hilang. Jangan menunda-menunda itu tadi. Jangan menunda-nunda. Jangan aku lek punya masjid mengko lek aku wis duwe anak lanang. Ada mbah ngaten niku. Tenan bosan duwe anak lanang lali mbah. Lho anakmu lanang lahir ten. Ya Ustaz. Yang masjidnya pendak Jumatan karo bodoh. Makanya pun Bapak Ibu pengajian, khususnya Bapak-Bapak sekalian ini, jangan tinggalkan sholat berjamaah. Setuju Pak? Jangan tinggalkan. Maka ketika kita sudah sholat subuh berjamaah, Alhamdulillah ya Allah, Engkau izinkan aku sholat subuh berjamaah pada pagi hari ini. Ya Allah, berikan kami kemudahan, kelonggaran, kelancaran, dan kesehatan. Mudahkan kakiku untuk bisa melakukan sholat duhur berjamaah. Bagaimanapun keadaanku. Ngoten, Mbak. Sudah sholat duhur, Allah sudah izinkan. Alhamdulillah ya Allah, Engkau izinkan aku sholat duhur berjamaah. Berikanlah aku kemudahan, kesehatan, kekuatan, agar kakiku bisa melangkahkan untuk bisa menunaikan sholat asar berjamaah. Begitu seterusnya, setelah selesai sholat asar, Alhamdulillah ya Allah, aku bisa melakukan sholat asar berjamaah. Berikan aku kekuatan, kesehatan, sehingga kakiku mudah untuk melangkah menuju masjid, bisa sholat maghrib berjamaah. Ngoten Mbak. Maghrib selesai doa lagi, ngoten Mbak. Alhamdulillah ya Allah, Engkau izinkan aku sholat maghrib berjamaah. Berikan aku kesempatan, berikan aku kesehatan, kekuatan, bisa kami menunaikan sholat isya berjamaah. Ngoten Mbak. Jadi ada niat, ngoten. Ada niat. Setelah itu kita sudah bersiap-siap pakaian sing atak nggo ki sing ndi. Iki klambiku iki 3 dina kudu ganti. Oh seminggu, orang minggu ora ganti yang masjid klambine nang lemari ketumpuk undung. Sing nggo kuwi. Nggih Mbah Uti. Nah, Mbah Kung lek kanggo ageman ya kadang-kadang dilekne. Koyo ora duwe klambi kaosan nang masjid. Nah. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita menghadap Allah SWT. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yang kedua penyakitnya futur tadi adalah hati terasa keras, susah menerima nasihat, susah menerima nasihat, angel tuturan, lek dituturi malah pisan. Dituturi malah nuturi. Nah, makanipun ibu-ibu sekalian, suami istri harus stick and give, saling memberi dan saling menerima. Ojo sak karepmu dhewe mbahku ngangel tuturane, mbah Uti nuturi ngatek paribasane lambe sak tumang karek ora kodal. Nah, inilah hati manusia yang keras, Pak. Susah menerima hidayah. Tidak lunak dan susah sekali. Maka kata Ahnaf bin Qais, ada seorang santrinya bertanya, "Ya Ustaz,
Apa yang harus kita tinggalkan kebanggaan-kebanggaan setelah kita meninggal dunia. Di antaranya hanya satu saja saya berikan. Qalbun murabbitun, hati yang peka. Hati yang peka. Ada orang yang perlu dibantu, segera dibantu. Ada anak yatim yang perlu dibantu, segera dibantu. Jangan hidup tuh metenteng saja, Pak. Napa niku metenteng, Pak? Kur mikirne awake dhewe, mikirne awake dhewe. Persetan dengan yang lain, sepenting aku dan keluargaku. Yang lain saya tidak butuhkan. Metenteng, Pak. Barang siapa mencari rizki, Bapak-bapak sekalian, untuk dirinya dan keluarganya dan untuk orang lain, maka nanti bangun dari kuburnya mukanya seperti matahari. Seperti yang pertama nanti, Pak. Matahari teh, Pak. Mau matahari mau Muhammadiyah. Ya memang lambangnya Muhammadiyah kan matahari sang surya. Ngerti, Pak? Tetapi barang siapa yang mencari rizki hanya untuk dirinya dan keluarganya, bangun dari kubur nanti, yaumil kiamah, Allah murka kepadanya. Diseneni, Pak. Dimurkai oleh Allah. Maka kita sering untuk memberi, jangan hanya maunya menerima, ngatung senengane. Ora tahu, napa niku? Ora gelem weweh ning jalukane, gelemane njaluk. Tapi alhamdulillah ibu-ibu ini kan sudah ikut pengajian berpuluh-puluh tahun. Insya Allah ibu-ibu ini qanaah, Mbah. Gitu, Bu. Mbah Kung kasih berapa saja nafkah diterima, alhamdulillah. Berkah, Mbah. Berkah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi hati yang keras itu tidak suka menerima nasihat. Bahkan pagi-pagi ini, akad pagi ini sing turu, ini sing ngantuk ya, Pak. Ini berarti angel tuturane, Pak. Maka kalau ada ceramah agama pagi-pagi ini sudah tidur, berarti ada gejala penyakit rohani, Pak. Jumat langganan, sendenan, golek cagak, nggih. Gitu dulu, Pak. Gitu dulu, Pak. Nanti ketika khotib juga sudah barakallah, khotbah kok cuwepet men dah. Turu lho, Mbak. Khotbah kedua turu maneh. Sampai ngorok pisan. Maaf kadang-kadang sampai ngiler pisan. Aku banget itu. Angel tuturane, Pak. Susah. Inilah hati yang keras, Pak. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka hati kita sebagai seorang muslim ini adalah benar-benar kita isi dengan kebaikan, dengan amal-amal. Sebab hati kita ini akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan keras. Qalbun salim. Hati yang selamat, yang masuk surga hanya orang-orang yang punya hati yang selamat. Hati yang selamat, Bu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Angel, Pak. Diberi nasihat enggak pernah mempan sama sekali. Dan jangan kita ini menyepelekan dengan nasihat. Sekecil apapun nasihat itu adalah kebaikan, kita bisa nerima. Ad-dinun nasihat. Bahkan di hadis lain dikatakan inna dinan nasihat. Kenapa diawali dengan inna litakid, Pak? Untuk menguatkan benar-benar agama itu adalah nasihat. Dengan sesungguhnya, dengan sebenarnya agama itu adalah nasihat, Pak. Awak ini dinasihati agama. Saben ahad pagi di sini dinasihati, Pak.
Nggih, kadang-kadang kula niki hadir ning kene ya pas ngisi ngeten niki. Ora ngisi ya ora iso hadir di tempat yang lain. Nah, di tempat yang lain, di PCM lain atau tempat di luar, yaitu di luar kabupaten. Ngisi akad pagi seperti ini banyak, Pak. Saya heran di daerah sini di Ngelencong, Pak, di Ngelencong itu. Yang hadir itu padahal di kecamatan, Pak, di desa, di Masjid Al-Manar. Banyak yang dari PWM yang ngisi ke sana. Pak Yoyon, kemudian Pak dari MT itu masih sekali banyak. Yang hadir, Bu, ya Allah Bu, aku heran. Lah ke pikep toh. Lah ke ribuan koyo akad pagi jalan salah. Bayuh sing hadir sampai ini Bali. Kotak iyo banyak sekali dan ibu-ibu hadir itu pulang bawa sayur. Apa karena itu ya? Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Itulah nasihat agama bisa diterima. Nasihat agama jangan sampai ditolak. Karena ada inna nun taukid yang di depannya tadi. Sesungguhnya, dengan sesungguhnya. Kalau awake ini nggak pernah mendapatkan nasihat agama, kosong kelompok. Awake ini punya iman, jadi kalau punya iman berarti punya harapan, Pak. Kalau iman tidak ada harapan, kosong sama sekali. Iman itu macet, Pak. Maka jadidu imanakum, perbaikilah, nyar-nyarno imanmu itu. Jangan sampai berkarat, jangan sampai kekarat. Kalau tidak pernah disah ya karat. Kalau kita tidak pernah ya mendapatkan ilmu ya nggak tahu apa-apa. Karena kita ini belajar agama, maka tafahum menjadi paham. Di antaranya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tafahum fiddin. Faham dengan agama sesuai dengan yaitu 10 karakter, di antaranya satunya yaitu karakter Muhammadiyah adalah faham dan memahamkan. Bisa faham kemudian bisa memahamkan pada orang. Masalah urusan-urusan mungkin ekonomi, urusan-urusan agama, baik itu masalah ubudiyah, akidah dan sebagainya, bisa memahamkan pada orang lain. Karena apa? Kita dapatkan yaitu bimbingan agama dengan melalui ngrungokne ceramah agama, yaitu dengan modal ngrungokne jiping ngaji kuping. Ada yang ngantuk? Lek ngantuk berarti penyakit rohani, Pak. Gejala penyakit rohani. Menyepelekan orang, gitu, Pak. Jangan iri kepada orang lain, biarpun banyak orang yang iri kepadamu. Jangan benci kepada orang lain, biarpun orang lain itu benci kepadamu. Jangan dengki, biarpun orang lain itu dengki kepadamu. Jangan suka mengeluh, biarpun kita dalam keadaan susah. Tersenyumlah, biarpun Anda dalam keadaan susah. Dan bersedekahlah Anda biarpun dalam keadaan sempit. Jamaah sekalian rahimakumullah. Maka hati yang kita miliki ini, mari kita jadikan hati yang betul-betul selamat dan terisi dengan hal-hal yang baik. Makanipun ngendikanipun para winasih, ngendikanipun tiang-tiang sepah kita rumiyin, sirna dalane pati, sirna dalane pati. Tinggalkan keburukan-keburukan itu sebelum mati. Makanya sebelum mati lek diutang ndang di ngoten ojo ngomong tak sauri. Dibayar, Bu. Dan lek duwe kesalahan kepada orang lain dan segera datang minta maaf. Duwe kesalahan dengan Allah segera taubatan nasuha gitu. Jadi kita
meninggalkan semua keburukan yang banyak tersebut, kita meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah. Orang duwe tanggungan. Suami ninggalkan utang, kasihan istri, harus ngedol opo iki tak dol. Tahu-tahu tagihannya sak meneh mbuane. Lha iki utang Mbah Kong ya apa ora. Akhirnya apa? Istrinya apa? Punya seudon. Berarti punya will ini. Nah, makanya jangan sampai begitu. Kita harus jujur. Nah, suami istri harus jujur. Istri jujur sama suami pun jujur dengan istri. Biar kita ini blong, dan pikiran kita jangan sampai kita terganggu dengan hal-hal yang kurang bagus. Maka jagalah pikiran kita ketika sendiri, Pak. Jagalah lisan kita ketika kita bersama-sama. Jagalah pikiranmu, karena pikiranmu akan membangunkan sikapmu. Jagalah sikapmu, karena sikapmu akan membangunkan lisanmu. Jagalah lisanmu, karena lisanmu akan membangunkan tindakanmu. Dan jagalah tindakanmu itu, karena tindakanmu itu akan membangunkan kebiasaanmu. Dan jagalah kebiasaanmu itu, karena kebiasaanmu itu akan membangunkan karaktermu. Dan jagalah karaktermu, karena karaktermu akan menentukan nasibmu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Maka kalau kita benar-benar mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ini, kita mensyukurinya dengan sebaik-baik, artinya kita masih dalam keadaan selamat. Aku masih hidup beriman. Dan ada harapan untuk kedepannya. Jam berapa nih, Mbak? Kepanjangan lo Senin ini belum masih jauh, masih 41. Ya, kita lanjutkan. Bapak Ibu yang kami hormati, dan orang yang punya hati yang keras tadi, yaitu merasa pintar, rumongso pinter. Apa pinter rumongso? Merasa pinter. Maka kalau orang sudah merasa pinter tuh susah, Pak. Hatinya sempit, tidak mau menerima advice seorang, tidak mau menerima nasihat orang, dan maunya menang sendiri, dan orang yang ada di depannya semuanya adalah tidak baik, yang baik hanya dirinya sendiri. Nah, dan yang selanjutnya adalah yang ketiga, meremehkan dosa. Meremehkan dosa dan mudah terjerumus kepada kemaksiatan. Meremehkan dosa. Senajan to kurasan-rasan itu mungkin sak kalimat itu tetap nggih Bu nggih, tetap dosa. Tetap dosa. Apalagi rong kalimat. Apalagi telung kalimat. Sing ngrungokne ya padha ae. Sing nguping maksud saya. Nah, melok-melok nimbrung ke situ. Kita jaga, Bu, ya. Jangan meremehkan dosa. Kalau mungkin kita ini ngerasani pada teman kita, nah, segera kita apa? Astagfirullahaladzim. Nah, saya salah, saya keliru, saya ngerasani dia. Kalau perlu datang minta maaf. Tadi saya ngerasani awakmu, Kang. Aku nyuwun ngapunten, nyuwun ngapura gitu. Apakah ini bisa? Abot.
abot. Nah, tobat, Pak. Tobatan nasuha. Segera itu. Yang keempat adalah tidak suka kepada orang yang baik. Tidak suka kepada orang yang baik. Sekali lagi, tidak suka kepada orang yang tidak suka kepada orang soleh. Adakah di Indonesia? Sinten nggih? Sinten, Mbak? Nah, ada. Tidak suka kepada orang soleh, tidak suka kepada orang baik. Lek nang orang baik dibenci setengah mati. Ojo kae, wong ngene medeni kae. Ojo kae, lek kae dadi wah bahaya kae. Lah wedi wae, wedi. Lah itulah hati yang keras. Makanya awak dhewe Mbah harus senantiasa ngumpuli wong-wong sing soleh. Mengumpuli dengan orang-orang yang soleh, senantiasa kumpul dengan orang-orang soleh. Yang kedua, yang kelima adalah sibuk dengan urusan dunia dan lupa dengan urusan akhir. Tiap hari urusan dunia tidak pernah selesai. Tiap hari urusannya non-stop. Pagi jadi sore jadi malam jadi pagi, kepala jadi kaki jadi tulang dibanting, kebangetan men ya, tulang kok dibanting-banting. Nah, kerja untuk apa? Kepingin bahagia. Bahagia itu bukan karena harta. Kalau harta namanya pun apa Bu? Sukses. Sukses, Pak. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau bahagia adalah di hati. Bahagia. Maka dengan urusan dunia silahkan. Nah, jadi ada seimbang, Pak. Antara dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya. Diterus nih monggo. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adza. Nah ini ki tahsin Rabbana. Sekali lagi Pak. Rabbana atina wa fil akhirati wa qina adzabannar. Gitu loh Bu. Itu Bu, doa yang sudah kita hafal berpuluh-puluh tahun. Minta bahagia di dunia, minta bahagia di akhirat. Tapi bahagia yang kita minta ini bahagia yang benar-benar diridhoi oleh Allah. Supaya malaikat juga memberikan syafaat pada kita. Maka kalau sudah kita nih bahagia nanti di alam barzah, selanjutnya itu lebih gampang, lebih mudah Mbah Kong, Mbah Uti semuanya. Ya saya doakan semuanya, ibu-ibu pengajian semuanya ini yang rajin ikut akad pagi ini, semua nanti kembali sewaktu-waktu dipanggil Allah husnul khatimah. Dan nanti di kuburnya diberikan nikmat, namanya pun nikmatku, dosanya terampuni. Amal-amalnya diterima, setiap akad pagi dapat ilmu jadi amalnya dan selanjutnya. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kemudian melalaikan ilmu, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau mencari ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal, tuntutlah ilmu dari buayat sampai ke liang lahat, sampai tuwek ngeten iki tetap kita berusaha untuk mencari ilmu senajan to jiping ngaji ngaji kuping Pak. Kun aliman au muta'alliman. Jadilah orang yang bisa memberikan pencerahan. Kalau tidak bisa jadilah murid. Au mustami'an atau ngrungokne, mendengarkan. Au muhibban au cinta. Seneng ngoten. Jangan menjadi yang kelima.
orang-orang yang lalai, Pak. Yang golongan 5 lalai. Iso menyampaikan, iso dadi murid, iso ngrungokne, iso nyenengkaken senang pada kegiatan pengajian. Aku ra iso hadir ngirimi nasi bungkus 1000 kotak. Nah, aku ra iso hadir ngirimi minuman 1000 dos. Jadi muhibban, senang Pak. Jadi amal. Jamaah sekalian rahimakumullah, jangan sampai kita benci pada yaitu ilmu. Dan selanjutnya tatanazzalu alaihimul malaika. Orang yang istiqomah dan Ibu, Bapak sekalian, malaikat turun. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat datang ya, mengatakan Allah takhafu, jangan engkau takut. Jangan engkau takut. Wala tahzanu, janganlah engkau sedih, Pak. Jangan bersedih. Jadi hidup di dunia ini kalau sudah kita ini betul-betul yakin dengan seyakin-yakinnya ibadah kita ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya, Allah pasti jamin, Pak. Allah memberikan rizki pada orang yang takwa. Waryarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rizki pada orang yang tidak disangka-sangka dari mana datang. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jangan takut kita, Pak. Kalau kita sudah melakukan sholat subuh berjamaah, fi timmatillah, dalam genggaman Allah. Jika kita mati pada waktu itu, husnul khatimah. Tapi kalau kita masih panjang usia kita, Allah mencukupi kebutuhannya, yakin dengan seyakin-yakinnya. Yakin, Pak. Karena sholat subuh, makanya bar subuh ojo turu. Bar subuh jangan tidur. Wong pagi-pagi ngrungokne pengajian ini karo nang kursi karo nduweh lah. Ngantuk lho kok iso lho ya. Nah, kok bisa ya? Makanya kita mohon pada Allah agar rohani kita ini sehat. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat sosial moten. Jasmaninya sehat, mensana incorpori al-aqlu salim fi jismis salim. Maka Rasulullah SAW tidak pernah sakit. Karena apa? Rasulullah SAW itu bangunnya sebelum subuh. Insya Allah ini kalau jamaah akad pagi ini rajin tahajud. Insya Allah. Amin. Tiap hari nggak pernah ketinggalan tahajud. Ini bagai? Amin. Ya, kita laksakan. Ojo bangunnya kesiangan. Bangunnya sudah mataharinya terbit, subuhnya sunggak keduman, tidak dapatkan. Bar subuh jalan-jalan. Maka Rasulullah SAW itu tidak pernah sakit, di antara bangun yaitu sebelum subuh. Yang kedua senantiasa menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Klambi kotor ndang diubah, awak erget ndang didusi. Arep masjid adus dhisik, semprot wangi-wangi. Yang syar'i berangkat ke masjid. Rasul tidak pernah sakit karena Rasul suka jalan-jalan, suka jalan kaki. Jenengan kalau pagi jalan kaki nemboten Mbah Kung? Berapa langkah? Paling tidak 3.000 langkah, Mbah. 3.000 langkah. Jadi dokter awake dhewe niku di antara jalan kaki 3.000 langkah. Yang kedua, minum air putih. Minum air putih dan banyak senyum, Pak, ben sehat. Kata dokter Ahmad, kita senyum ini 20 kali, durasinya 20 detik. Lakukan itu, ben sehat terus, Pak. Jalan kaki laksanakan. Putar lapangan, kalau lapangan itu, kalau saya hitung dari tempat kita mulai pinjak itu 450 langkah, Pak. Sebab kalau ini hitung dewe, Pak, 450 langkah.
Kalau jenengan 10 kali berarti sudah 4.500. Nah, 4.500 10 kali tanpa istirahat. Sehat, Mbak, sehat. Biar umurnya 80 tahun tetap sehat. Dan jangan suka mengeluh, kata Ali. Biarpun kita ini dalam keadaan capek. Nah, tetap apa? Semangat. Tetap semangat. Jangan mengeluh. Bangun tidur, aduh boyokku. Nah, maka dia bangun tidur, alhamdulillah ya Allah, aku sehat. Alhamdulillah ya Allah, aku jujur. Nah, Bu, ulangi. Alhamdulillah aku Alhamdulillah aku tentram. Alhamdulillah ya Allah aku aman. Alhamdulillah ya Allah aku cerdas. Alhamdulillah ya Allah aku kaya. Alhamdulillah ya Allah aku sejahtera. Dan yang terakhir, alhamdulillah ya Allah aku bahagia. Positif, Pak. Jangan bangun tidur, aduh ya bukan, apa yang dikatakan jadi doa, Pak. Ya kena tenan, Pak. Kena. Bangun tidur optimis. Duduk. Nah, belum bangun tidur kakinya mancal dulu, ngeten. Nah, setelah itu kita duduk doa. Nah, doa berdiri dulu. Kemudian baru ke kamar mandi, ngeten, Pak. Nah, baru kamar mandi. Jangan bangun tidur loncat kamar mandi. Oh, kita nonton kok. Apa yang terjadi? Makanya yang sepuh-sepuh niki, Mbak. Nah, ingat iki, Mbak. Hati-hati nek kamar mandi ojo sampai keplek. Yang kedua, hati-hati lek dahar ojo ngendika terus ben ojo keseret. Matan. Sing sepuh-sepuh niki, Mbak, karena leher kita makin menyempit. Gara-gara kesereten nanti meninggal dunia. Maka kita jaga nih. Bapak Ibu yang kau hormati, maka jangan sampai kita nih takut. Wala tahzanu, jangan bersedih. Kita semuanya akan meninggal dunia. Akan meninggal dunia. Dunia akan kita tinggalkan. Jangan bersedih dengan harta yang kau miliki itu, yang banyak itu. Berikan pada anak-anakmu, wariskan padanya. Makanya kalau sudah punya umur itu 60 tahun, nah, 60 tahun, awas-awas Pak ini, dan segera andum waris. Nah, dan didom wacane le sawah ning etandalan ke kain ayo newekmu, kain sing kula dalan nekmu, nek ana kain newekmu kok didang didom sampai mati bayu gegeran anake. Akhirnya bapaknya mati, anake gegeran. Kuwi nekku ana kain nekku 100. Nah, maka dipun Bapak Ibu sekalian ndang segera. Maka dipun kula aturaken sirna dalan pati diantaranya itu bereskan semua urusan sebelum engkau meninggal dunia. Ngerti lho, Mbak? Bereskan semua urusan itu. Jangan nanti setelah meninggal dunia menjadikan beban istri dan keluarga dan anak-anak congkrah gelut sampai pada pukul-pukulan gara-gara Mbak, hati-hati. Nah, gara-gara niku. Maka jangan takut wahai orang-orang yang istiqomah tadi. Nah, dengan itu semua, karena apa? Sudah dibereskan kabeh. Jenengan meninggal dunia, jenengan kasih dan jadi tinggal apa? Menerima doa dari anak-anak yang soleh. Saya kira kalau ada anak-anak soleh tersebut, insya Allah akan mendoakan kita sekalian dengan sebaik-baiknya. Wa abshiru bil jannah. Nah, apa kata malaikat? Berikan kabar gembira. Kabar yang menyenangkan, orang-orang yang istiqomah tersebut dengan istiqomah yang sebenarnya akan diberikan Allah swarga. Muga-muga ibu-ibu, bapak sekalian, jamaah akad pagi niki wa absyiru bil jannah, diberikan kabar gembira oleh malaikat swarga. Amin ya rabbal. Sebab doa kita yang terakhir adalah waqina adzabannar, ya Allah jauhkanlah aku dari siksaan api neraka. Jauhkanlah aku dari siksaan api neraka. Maka wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Nah, yaitu surga yang telah dijanjikan Allah itu akan kita dapatkan karena istiqomah kita sekalian. Dengan muslimin jamaah akad pagi rahimakumullah, karena waktu insyaallah kapan-kapan kalau
ada yang kosong, kula niki ban serep. Jadi sewaktu ada yang kosong ya korbit tablet maju untuk mengisi. Nah, maka ada yang kosong hari ini saya diberikan jadwal untuk mengisi di akad pagi. Mugi-mugi Bapak Ibu rahimakumullah, kita semuanya senantiasa diberikan oleh Allah istiqomah. Amin. Dan moga-moga doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang Kau berkahi, Kau ridhoi ya Allah, dan jadikanlah keluarga kami keluarga yang bahagia sejahtera dunia akhirat, yang Kau berkahi dan Kau ridhoi ya Allah. Dan jadikanlah keluarga kami keluarga yang sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat sosial ekonominya, yang Kau berkahi dan Kau ridhoi ya Allah. Rabbi habli minas sholihin. Jadikanlah anak turun kami ya Allah anak turun yang baik-baik, anak turun yang soleh, anak turun yang solehah. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Allahumma ij'al ahlana wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khairi birahmatika ya arhamar rahimin. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang senantiasa senang pada kebenaran, senang pada kebaikan, senang pada kejujuran, dan anak turun kami senang untuk melaksanakan ibadah-ibadah atas perintah-perintah-Mu ya Allah. Dan jadikanlah kami menjadi orang-orang yang pasrah diri, dan ampunilah keluarga kami seluruhnya, dan ampunilah dosa-dosa peserta akad pagi yang hadir pada hari ini, dan bahagiakan mereka yang hadir pada hari ini ya Allah, anak turunnya semuanya. Bagi yang sakit, sembuhkanlah sakitnya ya Allah. Bagi yang punya hutang, lunaskanlah hutangnya ya Allah. Bagi yang belum punya jodoh, berikan jodoh kepada mereka ya Allah. Bagi yang belum punya pekerjaan, berikan pekerjaan pada mereka ya Allah. Bagi yang belum punya rumah, berikan pada mereka rumah yang terbaik, yang terindah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten sekedhik ingkang saged kula aturaken muga-muga saha kelebatan nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, Bapak, demikian kajian akad pagi yang telah disampaikan oleh Ustadz Husnul Fuad dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magetan. Beberapa pengumuman dan informasi sebagai berikut. Kajian akad pagi pekan depan hari akad tanggal 6 Oktober 2024 menurut jadwal akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Insinyur Suryansyah SMT MET dari Malang. Yang kedua, perolehan infak pagi ini sejumlah Rp3.540.000. Alhamdulillah. Yang kedua, hari ini Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Aisyah menggelar kajian gerakan perempuan mengaji bersama Ustadz Hanafi. Tema pentingnya menuntut ilmu. Tempat di Gedung Serbaguna Panti Asuhan Muhammadiyah Jalan Salak. Waktunya mulai pukul 8 sampai pukul 10. Monggo ibu-ibu sami rawuh. Yang keempat, kajian tarjih keliling dari Majelis Tarjih dan Tasdid PDM Magetan Selasa 1 Oktober 2024. Yang pertama di PCM Lembian, narasumber Ustadz Muhammad Alim, Sekretaris MTT PDM, tempat di Masjid Nurul Falah.
Yang kedua di PCM Sidoarjo di Masjid Al-Hidayah Desa Kalang, narasumber Dr. Suwarni dari Majelis Tarjih dan Tajdid. Yang kelima, kajian tarjih menetap di Masjid Markas Al-Khair besok Rebo tanggal 2 Oktober 2024 bersama Dr. Andes Haji Hawari SHMH, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Magetan. Demikian pengumuman, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.